agen perubahan itu adalah individu atau sekelompok orang yang ditunjuk menjadi pelopor perubahan di unit organisasinya. Yang bisa menjadi agen perubahan, yang pertama sekali yang ditunjuk adalah dari lingkungan kita sendiri, yaitu ASN, ya berarti dia ada sebagai ASN, sebagai warga negara Indonesia yang bisa ditunjuk, kemudian juga dia berintegritas dan berkinerja tinggi, kemudian bisa mempengaruhi lingkungannya. Nah, ini yang kita tunjuk sebagai agen perubahan. Jadi orang-orang yang terpilih yang bisa kita tunjuk menjadi bisa kita lompat dalam talent pool mereka. Kita harus menjabarkan rencana aksi di agen perubahan pada unit organisasi hukum dan humas. Itu terkait dengan disiplin pegawai, terus kemudian peningkatan etos kerja, kemudian pemahaman tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi atau pegawai yang ada di lingkungan unit organisasi hukum dan humas. Seperti itu. Saya akan mencoba membuat percepatan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang selama ini belum diselesaikan sejak tahun 2009. Sesuai tusi saya sebagai perencana, saya harus memastikan bahwa anggaran yang diusulkan oleh teman-teman dari unit teknis itu efisiensi dan efektif. Saya sebagai agen perubahan, saya akan meningkatkan komitmen pegawai di lingkungan saya untuk dalam pelaksanaan tugas. Perubahan yang akan saya kembangkan di unit kerja saya adalah meningkatkan dedikasi SDM PKH. Untuk Direktorat PSKBS, kita akan melakukan perubahan penguatan integritas agar masing-masing individu di PSKBS bisa melaksanakan tugas-tugas yang berintegritas, yang bisa membersihkan dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Peningkatan jam kerja tepat waktu. Kemudian tidak hanya tepat waktu, diisi dengan sesuatu hal yang sifatnya produktif terkait dengan etos kerja. Maka pemahaman terhadap tupoksi dari masing-masing pegawai itu harus benar-benar ditanamkan sehingga mereka tahu apa yang harus dikerjakan pada saat dia kerja. Kami akan mencoba mensinergikan semua pihak yang terkait sehingga percepatannya bisa dilaksanakan dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi terhadap penaikan opini, yaitu WTP kembali Kemensos. Kita harus lebih selektif ya ketika teman-teman mengusulkan baik itu dalam proses penelahan atau misalnya dalam kelengkapan dokumen seperti kerangka acuan kerja, itu harus disandingkan antara kerangka dokumen-dokumen yang satu sama lain harus disandingkan. Karena dari sanalah titik pangkal atau titik tolak ketika kita akan melihat bahwa anggaran tersebut efisiensi atau efektif atau tidaknya gitu. Nah, untuk itu saya akan menjadikan diri saya sebagai contoh untuk membangun komitmen tersebut. Perubahan itu akan saya wujudkan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis kepada para SDM PKH dan pembinaan pengawasan kepada seluruh SDM PKH di seluruh Indonesia. Kita akan bersama-sama untuk membangun komitmen, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan tusi dan aturan main, terutama fiktif, SPD fiktif, pelaksanaan sesuai dengan aturan dan tidak boleh main-main. Ini sudah serius, kita harus mengarah ke perbaikan.